adalah salah satu langkah menuju perubahan bagi mereka yang lalai dan meninggalkan dan menunda sholatnya. Perubahan, rubahlah diri kita. Coba apa? Ya, kita dekat dengan masjid, dekat dengan musola, nggak sholat, nah itu rubah. Ini kan bulan Ramadan, perubahan nih dalam diri kita. Mulai, rubahlah diri kita. Tempat sajadah di sebelah kita, tapi dia sibuk dengan urusan dunia. Padahal Allah cuma membutuhkan kita cuma 5 waktu aja. Dihitung-hitung setengah jam sehari. Sehari semalam tuh setengah jam. Kita sholat, kita zikir, subhanallah, selebihnya cari kerjaan. Maka Nabi SAW ketika masuk di luar waktu sholat, masuk ke masjid, salah satu sahabat lagi duduk. Nabi kaget. Apa yang membuat kamu duduk di luar waktu sholat? Berarti Nabi itu tidak suka kalau umat Islam itu cuma hanya berada di masjid terus. Nabi itu maunya pas ibadah datang ke masjid, habis itu pergi lagi gitu. Tapi memang ada waktu-waktu kita boleh etikaf, bulan Ramadan, 10 hari akhir dan lain. Tapi apa? Jangan di dalam masjid terus 24 jam. Allah bukakan jalan kebaikan buat kita. Maka orang tersebut itu ketika Nabi SAW bertemu dengannya, loh ada di masjid. Ma ajlasaka, apa yang membuat kamu duduk di sini? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku punya banyak hutang. Aku punya banyak permasalahan. Kata Nabi, gampang, baca zikir ini, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wa minal jubli wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Baca doa ini. Dan ada doa satu lagi, Allahumma ghinina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwak. Baca, dia baca, Allah memudahkan dia melunasi hutangnya. Bayangkan. Kenapa? Karena dia ingin berubah. Terus yang kedua, Ramadan adalah langkah menuju perubahan untuk mereka yang berbicara yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Apakah itu pembicaraan, ada tingkah laku, apapun itu, kita rubah. Jadikan itu dengan kebaikan. Tinggalkan semua keburukan-keburukan tersebut agar kita bisa merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih bagus. Ramadan itu salah satu langkah menuju perubahan bagi mereka yang suka permusuhan dengan orang. Ayo kita damaikan, kita bersihkan hati kita. Menuju bulan suci Ramadan, ya saling memaaf-maafkan dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebagai hamba Allah itu ya tidur itu harus artinya bersih. Saya pernah ceritakan kisah sahabat yang Nabi katakan ini ahli surga. Sebentar lagi masuk bersama kita di majelis orang ahli surga. Sahabat kan kaget. Siapakah beliau? Sedangkan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Anas dan lain. Masuk orang yang mereka tidak kenal. Beliau duduk. Akhirnya salah satu sahabat atau anak sahabat mengejar beliau itu. Dia kepingin tahu, kepo beliau, kepingin tahu itu amalannya apa. Dia ikut ke rumahnya, saya punya masalah dengan ayah, saya nggak bisa tidur di rumah saya malam ini, apakah boleh nggak saya nginap di rumah Anda? Ya dengan senang hati boleh. Masuk ke rumah sahabat tersebut, sahabat itu habis isya tidur. Sampai menjelang subuh, baru bangun. Kerjaannya itu kalau ya balik badan dia cuma baca zikir, istighfar gitu aja. Nggak sholat malam, nggak baca Quran, nggak apa. Pagi hari itu subuh dia kaget, ini apa yang Anda lakukan sampai kata Nabi Anda ahli surga? Anda nggak lihat apa-apa yang istimewa. Nggak sholat malam, nggak baca Quran, nggak zikiran, nggak apa. Kata orang tersebut, aku nggak punya amalan mungkin besar sebesar sahabat yang lain gitu. Tapi sebelum saya tidur saya maafkan orang-orang yang punya salah sama saya. Maka coba perhatikan dengan hal-hal gitu. Maafkan orang yang punya salah sama kita, yang zalim sama kita, yang menghina kita. Insya Allah kita diampuni oleh Allah, bahkan ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini adalah salah satu langkah menuju perubahan bagi mereka yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, yang sibuk dengan urusan dunia. Ya, kadang-kadang kita 24 jam mikirin dunia, handphone, terus di masjid juga mikirin dunia, di luar masjid mikirin dunia, dimanapun mikirin dunia. Dan tenggelam di dunia itu. Padahal pada saatnya akan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.